Direkam lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dalam video kita kali ini kita akan mewawancarai seorang pengusaha dari founder hayangcupang.id ya. Nah, untuk masuk aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah, bagaimana sih memang bagaimana awal memutuskan usaha cupang tersebut? Bagaimana untuk memulai gitu ya, karena kebetulan untuk usaha cupang ini diawali di saat mulainya pandemi gitu kan, di saat dimana orang itu mengharuskan, ya kondisinya mengharuskan orang itu berada di rumah. Nah, kemudian muncul ide yang mana waktu dulu pernah usaha juga ikan cupang ya waktu SMP, cuman itu tidak difokuskan. Nah, karena kondisinya seperti itu yang mengharuskan kita di rumah, kemudian memunculkan ide yang ide usaha untuk ikan cupang ini. Nah, kebetulan momennya pas. Kemudian ya saya beli indukan atau bibit 5 pair, kemudian dijodohkan dan dikawinkan, menghasilkan anakan-anakan ikan cupang yang cukup berkualitas hingga sekarang gitu kan. Dan alhamdulillah cukup menghasilkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti Nah, terus kalau apa sih yang membuat produk produk cupang itu bisa 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 laris gitu? Atau ada keunggulan gitu tersendiri gitu? oh Bagaimana? ya, kenapa sih ikan cupang itu bisa laris? Yang pertama karena momennya pas di mana ya orang-orang tuh mungkin jenuh kan, jenuh di rumahnya masing-masing gitu kan, tanpa ya kegiatan gitu kan. Ya mungkin sampai sekarang juga masih mengharuskan di rumah gitu kan. Kemudian juga maaf, kemudian juga dari dulu hingga sekarang emang bisnis ikan cupang itu semakin berkembang karena apa? Karena ketidakmonotonan warna yang mungkin itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Warna-warna ikan cupang itu tidak monoton dan tiap tahunnya dan juga tiap bulannya itu semakin berevolusi atau berubah-ubah gitu. Jadi apa membuat orang-orang itu tidak bosan untuk memeliharanya dan juga para petani ikan cupang semakin giat saling menyilang-nyilangkan antar jenisnya sehingga menghasilkan jenis yang baru gitu. Dan yang mungkin keunggulan ikan cupang ini bukan hanya dinikmati oleh kalangan anak kecil saja gitu kan, tapi juga sekarang bisa dinikmati oleh para remaja, oleh orang tua, oleh ibu-ibu sekalipun gitu kan, dan juga menengah ke atas juga bisa dinikmati gitu. Terus kalau udah dari profit atau keuntungan tiap bulan atau tiap penjualan gitu berapa? Terus kalau untuk penjualan itu wilayahnya tuh kemana saja udah sampai mana gitu Oke. penjualannya? Untuk penghasilan alhamdulillah dari mulai ya mungkin berbisnis menjadi seorang penjual itu dimulai bulan bulan Mei ini 2020 sampai sekarang. Ya, alhamdulillah pertama-tama omsetnya cuma 5 juta per bulan gitu kan. Sekarang udah 20 jutaan lah, 20 jutaan per bulan gitu. Sehingga ya itu juga menjadi kecukupan tersendiri bagi saya dan juga ada hal-hal yang menarik dalam ikan cupang
mana ya ikan cupang di sini sudah gitu ya, ikan cupang milik saya. Jadi sempat ekspor juga ke Singapura, ke Malaysia gitu kan. Kemudian ke Filipina. Tapi untuk daerah-daerah Eropa belum bisa digarap ya, karena kemarin-kemarin kan masih banyak daerah-daerah yang lockdown gitu ya, yang tidak bisa ekspor ikan cupang. Tapi ya mungkin ke depan bisa diusahakan untuk daerah domisili Indonesia sendiri atau domestik sendiri, ya mungkin hampir semua pulau sudah pernah, kecuali Papua ya. Pulau Papua belum pernah ngirim, karena mungkin estimasi pengirimannya yang cukup lama, sekitar 10 hari gitu, sehingga ya mungkin yang beli juga berpikir 2 kali untuk beli ikan cupang gitu kan. Gitu. Terus kalau media pemasaran itu bisa dari mana tuh? Ada dari Shopee atau bagaimana? Di Instagram atau Media penjualan, media pemasaran? apa? Oh Pemasaran ya, itu bisa. Ya. oke. Media pemasaran yang pasti ya kita offline dan online ya. Dimana offline itu ya kita punya 2 toko di Cibaduyut dan juga di Cijambe Ujung Berung ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli ikan cupang bisa, yang Bandung Kidul mungkin bisa lewat bisa mampir ke Cibaduyut, Bandung Timur dan Bandung Utara bisa ke Jambe Ujung Berung gitu kan. Kalau online kita di media Instagram, Facebook, Shopee juga ya, kayak e-commerce yang lainnya, Shopee, Tokped dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk penjualannya, sistem penjualannya kita sama halnya dengan pemasaran yang lainnya juga gitu ya. Sistemnya itu dengan postingan, kemudian juga dengan live gitu kan. Dan sekarang lagi booming itu kan jualan live gitu kan. Oh itu baju anak, baju dewasa, dan juga pakaian yang lainnya. Kemudian juga ikan cupang pun sama, penjualannya seperti itu, di mana dia sistem lelang jualnya atau sistem deal-dealan gitu. Itu penjualnya. Pemasaran. Terus ini ya terakhir ya. Ini adakah saran untuk teman-teman yang ingin memulai usaha gitu, yang masih bingung-bingung atau bagaimana caranya? Buat yang saran yang mau itu saran buat yang mau memulai. Nah, teman-teman yang mau mulai bisnis gitu ya, sebagaimana tulisan saya di Kompasiana mengenai berbisnis ikan cupang ya, berbisnis ikan cupang bukan malah meredup, tapi malah makin berkembang gitu ya. Di mana di sana dituliskan bahwa ikan cupang itu dari zaman saya SD gitu ya sampai sekarang itu ya mungkin terus berkembang gitu teman-teman. Dimulai dari harga ya mungkin dulu mah cuman puluhan ribu paling mahal. Sekarang sudah jutaan bahkan ratusan juta teman-teman. Dan ini sangat menjanjikan buat teman-teman yang mau memulai bisnis gitu ya. Terutama teman-teman mahasiswa di sini, teman-teman. Ya, mahasiswa pun di samping kita itu belajar di kuliah gitu ya. Selain itu, kita pun harus punya kemampuan untuk berbisnis atau berwirausaha sendiri gitu ya, untuk mengembangkan diri kita gitu, di mana menyiapkan setelah kelulusan nanti kita tuh
mau bekerja sebagai karyawan kah atau mau mempunyai usaha yang mana membuat peluang untuk karyawan-karyawan tersebut bisa melamar kerja kepada kita sehingga kita yang menjadi bosnya istilahnya gitu kan. Sehingga apa yang menjadi tujuan saya gitu ya berbisnis dan saya pun masih kuliah pada saat ini gitu kan. Saat ini juga masih kuliah. Menjadi tujuan bagi saya itu adalah ketika saya lulus nanti saya udah punya usaha walaupun bukan di bidang saya sendiri gitu kan, bukan di bidang saya sendiri, tetapi minimal gitu kan saya sudah punya usaha. Nah, ketika nanti lulus, saya bekerja sebagai guru, tapi saya punya penghasilan tambahan dalam usaha tersebut. Nah, itu dia gitu ya. Dan jangan takut untuk memulai usaha, teman-teman. Coba-coba saja gitu ya. Kang, saya mah pengen usaha misalkan jualan sepatu gitu kan. Coba dulu. Kalau nggak klik atau nggak menemukan momentumnya, coba lagi yang lain gitu kan. Nah, kalau yang mau memulai bisnis ikan cupang, yuk sangat dianjurkan dan sangat berpotensi unggul gitu ya buat teman-teman karena pasarnya sudah ada dan juga peminatnya semakin berkembang teman-teman. Itu saja mungkin. Ya, baik ya, terima kasih kepada Kang Lutfi ya udah memaparkan tentang bagaimana usahanya itu, bagaimana dimulai dari awal, terus ke profitnya, terus bagaimana keunggulan dari produknya tersebut, dan juga saran untuk kita semua. Ya, demikian juga wawancara pada pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.